video pembelajaran kita. Kelanjutan dari video sebelumnya, kita di sini akan belajar tentang rumus perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berelasi. Ya, bicara tentang sudut-sudut berelasi. Nanti di masing-masing kuadran ada perbedaannya sendiri-sendiri ya. Ya, kita ingat lagi untuk materi sebelumnya. Di sini sudah ada sistem koordinat. Sini sumbu X, sini sumbu Y. Ada berapa kuadran? Ya, ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke. Sebelumnya di sini dimulai dari sudut berapa? Ya, 0 derajat. Kemudian berjalan ke kiri berapa? 90 derajat. Kemudian 180 derajat, 270 derajat, balik ke sini lagi 360 derajat, dan seterusnya. Oke. Nah, yang disebut dengan kuadran 1 yaitu yang sebelah mana? Ya, di sebelah sini ya. Kuadran 1 di sebelah sini. Oke. Jadi kuadran 1 itu sudutnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke. Atau seperti ini, bisa kita tulis seperti ini ya. Di sini kuadran 1 itu sudutnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Oke. Kemudian di sini kuadran 2. Kuadran 2 itu sudutnya di antara 90 derajat dan 180 derajat. Kalau di kuadran 3, sudutnya di antara 180 derajat dan 270 derajat. Kuadran 4 di antara 270 derajat dan 360 derajat. Oke. Nah, sudut-sudut berelasi di kuadran 1 kan diantaranya 0 dan 90. Oke. Berarti kurang dari 90 lebih dari 0 atau lebih dari 360. Bisa kita tulis di sini kalau di kuadran 1 itu 90 derajat dikurang alfa, gitu ya. Kurang dari 90 kan? Kalau 360 pakai 360 berarti 360 plus alfa, karena dia lebih dari 360 dan kurang dari 90. Kalau di sini, kalau di sini berarti kurang dari 180 kan? Kurang dari 180 dikurang alfa lebih dari 90 ditambah alfa. Oke, kalau di sini kurang dari 270 dikurang alfa lebih dari 180 derajat ditambah alfa. Kalau yang di kuadran 4 berarti 360 dikurang alfa 270 ditambah alfa. Nah, di sini kita lihat. Di sini ada, kita pakaikan 90 derajat. Ini 90 derajat. Bedanya hanya di sini ditambah, di sini dikurang. Kemudian ada 180, ada 270, ada 360. Oke? Nah, ada aturannya. Ini untuk lebih memudah menghafalnya ya. Ketika kita menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka perbandingan trigonometrinya ini berganti. Nanti akan kita jelaskan ganti itu bagaimana.
Sedangkan jika kita menggunakan 180 derajat dan 360 derajat, dia tetap. Oke? Nah, maksud dari berganti dan tetap di sini yaitu, maksudnya adalah ketika kita menggunakan sin, maka dia akan berganti menjadi cos. Ketika kita menggunakan cos, akan berganti menjadi sin. Ketika kita menggunakan tan, akan berganti menjadi kotangen. Oke. Sedangkan tetap di sini, tetap berarti tidak berganti kan? Sin, maka tetap sin. Oke. Ketika menggunakan cos, tetap cos. Ketika menggunakan tan, ya tetap tan. Oke. Setelah ini kita akan lanjut ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh yang pertama, kita akan menentukan nilai dari sin 30 derajat. Sebenarnya untuk menentukan ini kalian udah hafal ya, untuk sudut-sudut nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Ini kan termasuk sudut istimewa. Sebenarnya sudah bisa langsung ketemu sin 30, ya kan? Sin 30 itu berapa? Sin 30 itu setengah, gitu kan? Ini setengah kan? Nah, akan kita cari sin 30 itu sama seperti apa? Nah, kita lihat dulu. 30 itu kan ada di kuadran 1. Ini kita bahas kuadran 1 dulu ya. Ada di kuadran 1. Kalau di kuadran 1 tadi kita bisa pakai apa? Kita bisa pakai 90 derajat dikurang alfa atau 360 derajat ditambah alfa, gitu kan? Nah, yang mendekati 30 itu kan 90. Maka kita pakai yang 90 min alfa. Karena kita mau pakai yang 90 min alfa, nah di sini kita kan pakai 90, berarti berganti kan? Kalau dari sin berganti menjadi cos. Oke? Nah, di sini soalnya adalah sin. Berarti sama saja kita mencari cos dari 90 derajat min dikurang alfa. Alfanya itu berapa? Untuk menjadi 30, maka 90 dikurang dengan 60. Oke, jangan salah. Alfanya itu adalah 60, bukan 30-nya. Jadi alfanya itu sudut pembuat menjadi 30 derajat. Dari 90 itu biar jadi 30 itu dikurangi 60. Nah, di sini kita lihat cos kan? Cos yang kita pakai adalah yang sini. Alfa yang di sini 60 derajat. Oke? Cos 60 derajat. Tandanya positif atau negatif kita lihat di sini. Kita lihat dari sini, bukan cosnya ya, kita lihat dari sininya. Sin 30 itu ada di kuadran 1. Di kuadran 1 itu yang positif siapa? Ya, all sin tan cos ya, all semua. Maka nilai di sini positif. Jadi positif itu lihat dari soalnya. Cos 60 itu sama aja setengah. Kalau kalian lihat di tabel perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa, nilai sin 30 dan nilai cos 60 itu sama, yaitu setengah. Oke? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nilai dari kosinus 405. Oke? 405 itu berada di kuadran 1. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan 90 derajat dikurangi alfa atau 360 derajat ditambah alfa. Kita mau pakai yang mana? Yang mendekati ini, yaitu 360 tambah alfa. Oke? Kita akan menggunakan 360. Oke, di sini 360 maka akan tetap di soalnya itu cos, maka cos akan tetap menjadi cos kan? Ya, cos 405 itu berarti cos 360 derajat ditambah berapa? Biar jadi 45. Biar jadi 405 ditambahnya 45 derajat. Maka nilainya adalah cos ini ya, 45 derajat.
Positif atau negatif? Di kuadran 1 nilai cos itu positif, maka dia positif. Cos 45 itu setengah akar 2. Oke, untuk contoh yang ketiga. Oke. Jika sin 20 derajat sama dengan A, hitunglah nilai dari sin 70 derajat dikali cos 20 derajat ditambah tan kuadrat dari 70 derajat. Oke. Sin 70 derajat. Yuk, kita akan menggunakan, dia ada di kuadran mana? Ada di kuadran 1 semua ya. 1, kuadran 1, kuadran 1, kuadran 1. Oke. 70 berarti kita akan menggunakan yang 90 atau 360? Kita akan menggunakan yang 90. Karena sin, maka berganti menjadi cos. Oke. Cos 90 derajat dikurangi 20 derajat. Yang ini tetap ya. Yang ini tetap. Biar sama seperti ini hasilnya. Cos 20 derajat ditambah tan berubah menjadi kotangan. Kotangan kuadrat 90 derajat dikurangi 20 derajat. Ya, biar menjadi 70. Ini nilainya adalah cos 20 derajat. Semua nilainya positif ya. Di kuadran 1 semua nilainya positif. Yang ini cos 20 derajat. Yang ini kotangan kuadrat 20 derajat. Oke. Di sini sudah diketahui adalah sin 20-nya. Sin 20 itu sama aja A. Sin 20 kuadrat sama dengan A. A berarti sama aja A per 1, ya kan? Nah, ini dari sini kita buat segitiga siku-siku. Oke. Kita buat segitiga siku-siku. Kecil aja ya segitiganya. Oke. Misalkan 20 derajatnya di sini. Oke, 20 derajat di sini. Yang diketahui perbandingan trigonometrinya adalah sin. Sinnya adalah A per 1. Sin itu si demi. Sin depan miring. Depannya A, miringnya 1. Depannya sudut 20 derajat adalah yang ini kan. Sini depannya, miringnya ini. Maka untuk mencari sisi siku-siku yang satunya ini bagaimana? Menggunakan Pythagoras. Kalau kalian cari, hasilnya adalah 1 dikurang A kuadrat. Oke? Nah, dari sini kita mencari ini. Sekarang cos yang diminta adalah cos 20. Cos itu cos sami, cos samping miring. Sampingnya ini, miringnya ini kan? Ya. Berarti sebelumnya di sini ada cos 20, di sini ada cos 20. Bisa kita ringkas menjadi cos kuadrat. Ya kan? Dari 20 derajat, yang sini tetap. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari cosnya. Cos sami. Sami, samping miring. Sampingnya ini, miringnya ini. Berarti akar dari 1 dikurang A kuadrat dibagi 1, dia dikuadratkan. Karena diminta kuadrat. Ditambah dengan kotangan. Kotangan itu kebalikannya tan. Kalau tan itu tadesa. Tan depan samping. Kalau kotangan berarti samping depan. Samping depan. Ini per ini ya. Akar dari 1 dikurang A kuadrat dibagi dengan A. Kemudian kita kuadratkan. Hasilnya bagaimana? Hasilnya, pembilangnya dikuadratkan. Akarnya hilang ya. 1 dikurang A kuadrat dibagi dengan 1. 1 kuadrat 1. Ditambah nih 1 dikurang A kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Nah, kita samakan penyebut. Kita samakan penyebut menjadi A kuadrat, betul.
Berarti pembilangnya dikali dengan A kuadrat. 1 dikali A kuadrat, A kuadrat. Negatif A kuadrat dikali A kuadrat, negatif A pangkat 4. Ditambah 1 dikurang A kuadrat. Oke, nggak bingung ya? Yang ini hasil dari yang depan, ini yang belakang. Oke, dibagi dengan A kuadrat. Nah, di sini A kuadrat dikurangi A kuadrat, bisa kita sederhanakan kan? Bisa kita sederhanakan. Ini dengan ini. Oke, maka tinggal negatif A pangkat 4 ditambah 1. Atau bisa kita tuliskan 1 dikurang A pangkat 4 dibagi A kuadrat. Selesai.